Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, Petani Teras. Jadi kita tak bosan-bosan menggaungkan bagaimana pemanfaatan teras, bagaimana kita menjaga lingkungan dan menuju mandiri pangan. Nah, pada konten kali ini kita akan bicara tentang plastik. Jadi plastik itu benda ringan, kuat, lebih praktis, jadi banyak disukain oleh dipakai di rumah tangga, bahkan di industri. Tapi ternyata fakta bahwa kita belum mempunyai pengolahan sampah yang baik, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang serius. Dampak dari pengolahan yang belum cukup baik itu bisa membuat sampah berserakan di lingkungan kita, baik di tanah, sungai, bahkan di lautan sekarang sudah benar-benar tercemar dengan limbah plastik. Nah, limbah plastik itu menghasilkan mikroplastik. Nah, ini edan ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu mikroplastik, teman-teman bisa browsing. Jadi mikroplastik yang kebuang ke tanah berdampak buruk untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, kita sangat disarankan untuk meminimalisir penggunaan plastik. Jadi pemerintah juga tidak bosan-bosan untuk menggaungkan kita tidak menggunakan lagi jenis-jenis plastik. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, kalaupun memang teman-teman akhirnya menggunakan plastik, kita juga disarankan untuk menggunakan kembali limbah plastik itu atau plastik yang bekas kita pakai. Nah, pada konten kali ini kita akan coba untuk memberikan salah satu contoh bagaimana kita mereuse atau menggunakan kembali sampah plastik kita atau bekas plastik yang kita pakai. Seperti apa seruannya? Check this out. Oke, jadi ini adalah sampah plastik yang biasa kita hasilkan. Jadi kita sering beli minuman air mineral. Nah, biasanya kita langsung buang saja, tapi kali ini kita akan menggunakan botol air mineral. Ini air mineral yang 1,5 liter, 1500 ml. Langsung saja kita bersihkan. Sehingga dia akan lebih cantik. Kita potong bagiannya menjadi 2 bagian. Jangan lupa tutupnya harus dibuka karena akan susah dia nanti. Ya, kita potong 2 bagian. Jadi ini seperti ini, tapi kalau memang tingginya tidak stabil, teman-teman silahkan potong. Untuk tingginya tergantung selera teman-teman saja. Jadi tidak ada rumus pasti yang kita lakukan. Kita hanya panaskan jadi dia bisa berdiri dengan kokoh. Nah, ini bagian ini yang akan kita isi dengan tanaman, media tanamnya. Nah, ini yang untuk airnya. Kita rapihkan lagi biar dia tidak tajam dan lebih terlihat cantik. Langkah selanjutnya, kita akan bolongin untuk media botol tersebut. Teman-teman bisa pakai solder atau paku yang dipanasin atau bentuknya seperti apa, kita bolongkan. Ini berfungsi untuk keluarnya akar untuk menyerap nutrisi, air serta oksigen. Sekeliling botol kita bolongkan saja biar juga rata.
Nah, seperti ini tampaknya. Jadi sudah dibolongkan, di bawah nanti kita isi air, di atas media tanamnya tanah beserta tanaman yang akan kita tanam. Nah, untuk botol yang untuk isi air itu teman-teman bisa bolongkan di atasnya, itu untuk menjaga ketinggian air sehingga akar tidak terlalu terendam dalam air. Itu akan menyebabkan kebusukan di akar sehingga tanaman akan mati. Ini bolongan yang bisa teman-teman lihat. Sangat mudah, bukan? Nah, ini seperti ini, nanti dia akan berdiri kokoh dan diisi air sehingga kita tidak perlu menyiramnya lagi. Oke, langkah selanjutnya sekalian kita gabungkan. Jadi kita juga akan menyemai. Jadi ini lettuce Grand Rapid atau biasa disebut selada keriting. Nah, keunikannya kita akan menyemai menggunakan busa sofa atau kursi bekas. Nah, ini bibit yang kita pakai dari Tafung. Jadi setelah kita lihat rekomendasi, ini yang kita gunakan, lettuce Grand Rapid dari Tafung. Jadi di dalam kemasan itu ada kemasan lagi, tinggal kita sobek, kita keluarkan saja. Keluarkan saja secukupnya. Jadi teman-teman mau nanam berapa, itu yang teman-teman siapkan. Nah, seperti ini tampilan bibit selada keriting. Oke, jadi ini sudah kita potong. Jadi busanya sudah kita potong dadu, kurang lebih 3 x 3 cm. Tinggal kita sobek saja nanti buat dudukan si bibit atau benih. Jadi ini awalnya jadi masih bentuk lembaran, jadi masih banyak juga kan sofa-sofa yang dibuang ke kali atau ditaruh di tempat sampah, sehingga juga jadi kurang sedap pemandangan dan mencemari lingkungan. Nah, ini kita pakai untuk sebagai media semai, atau teman-teman kalau bisa untuk lebih idealnya lagi bisa menggunakan rockwool. Cuman di petani teras bagaimana kita memanfaatkan barang-barang bekas bisa bermanfaat kembali. Nah, setelah kita sobek tempat duduk untuk tempat dudukan si benih itu kita masukkan satu-satu. Sebagai info tambahan, itu busanya sudah kita basahkan. Sehingga lembab dan bisa untuk memecah si benih untuk bertumbuh. Untuk selada kita masukkan satu kotak itu hanya satu benih saja. Berbeda dengan kangkung, biasanya kita masukkan 6-8 benih untuk per tempat media semainya. Karena kalau selada itu dia akan besar. Jadi biasanya satu pot itu cukup satu benih saja. Kita ratakan, jangan sampai ada yang terlewati.
Dan inilah petani teras mengajak teman-teman untuk bertani di terasnya masing-masing. Kita bisa bertani di rumah kita. Semoga ini bisa jadi motivasi, informasi buat teman-teman sehingga lebih produktif lagi. Jadi itulah semai bibit dan bagaimana penggunaan botol air mineral. Untuk langkah selanjutnya, nanti setelah si bibit itu telah mempunyai 2-4 daun, kita akan lihat hasilnya seperti apa, betapa indahnya dan betapa produktifnya itu. Kurang lebih itu dari Petani Teras. Cek konten kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.